والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يا مدينة منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام ونخلص من أعراف علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا حضرة الشيخ معلم كيشف حلال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبإذن الله أن يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويغفر جميع حوائجنا على هذه بها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du yang saya muliakan para guru, asatidz wa hadirin, mengurus serta jamaah Majelis Taklim Al-Mu'allim Kaisyaf Penyihadan bil khusus keluarga besar Mu'allim. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di minggu keempat bulan Desember tahun 2021 ini. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini keluarga besar Mu'allim yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Dosa-dosa kita, dosa-dosa semua anggota keluarga yang telah dipanggil Allah diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan buku kita di halaman 11. Allah Ta'ala waqad ujiba an kalamihim hadza, waqad ujiba dan telah dijawab an kalamihim, ya, dijawab tentang ucapan mereka. Apa ucapan mereka ini? Yaitu kemarin kita berbicara yang ketiga dalam mukadimah ini tentang taklidul madzhab fikih. Artinya taklid kita mempunyai mazhab, mempunyai mazhab tertentu. Apa boleh kita bertaklid, atau taklid mengikuti mazhab lain? Bolehkah kita mengikuti mazhab lain? Ya. Sementara kita sudah punya mazhab Syafi'i, pada suatu saat atau kondisi itu bolehkah kita bertaklid dengan mazhab lain? Nah, bagaimana sikap fuqaha? Bagaimana sikap para fuqaha mengenai apa ini bertaklid dengan mazhab lain tentang salah satu ibadat atau muamalat? Boleh nggak bertaklid? Sementara kita sudah punya mazhab. Apa itu sikap ulama? Nah, kemarin kita
misalkan ada sebagian fuqaha yang melarang, ada sebagian fuqaha yang melarang apabila kita sudah mengikuti mazhab tertentu maka kita tidak boleh mengikuti mazhab lain gitu. Ada sebagian fuqaha seperti itu dengan alasan-alasan yang mereka buat, diantaranya alasannya itu berpindah mazhab nggak ada faedahnya. Kenapa nggak ada faedah? Karena apabila seorang qadhi, seorang hakim, seorang ditunjuk jadi qadhi, tunjuk jadi hakim di kalau negara Islam, yang menunjuk pemerintah Islam menunjuk seorang jadi qadhi, maka pemerintah itu memerintah kepada qadhi memutuskan segala perkara berdasarkan mazhab mayoritas yang ada di negara itu. Contoh orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, kata yang menunjuk hakim, nanti kalau kamu jadi hakim atau apa, kalau ada perkara maka kamu putuskan dengan mazhab Syafi'i kan. Nah kalau memang pemerintah sudah nentuin hakim memutuskan perkara dengan mazhab Syafi'i, kalau ada warga yang punya mazhab udah dia ada lagi, ini ada lagi. Oleh karena itu lebih baik nggak usah pindah-pindah, karena nanti ketetapan hukum ditetapkan oleh qadhi hakim yang diperintah oleh pemerintah pusat mengikuti mazhab tertentu. Ya setiap negara ada mazhab. Pakistan mau Abu Hanifah gitu ya, Arab Saudi mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Mesir Abu Hanifah, mau ini kalau ini nggak tahu ikutin siapa ini. Nah ulamanya macam-macam, ada ulama ke barat, ada ulama ke timur, ada ulama di sana. Itu ada kompilasi, kompilasinya udah ambil dari Solo dari sini jadi satu. Ini saya ngerti mazhabnya. Contoh, penentuan isbat, penentuan tanggal 1 isbat itu kan harusnya setiap bulan itu, bukan hanya Ramadan. Menentukan tanggal 1 harus setiap bulan. Kalau bulan lahir berarti maghribnya tanggal 1. Kalau kita konsekuen mengikuti mazhab Syafi'i, ini kita ada 3 tempat yang berbeda maknanya. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, ada waktu 7, waktu Indonesia bagian barat. Oh berarti kan kalau bagian barat waktunya udah beda dengan Indonesia bagian tengah, beda lagi dengan Indonesia bagian timur. Ini tidak kurang perbedaan sangat itu antara timur sama tengah sama barat, tidak kurang sangat itu. Kalau kita konsekuen mengikuti mazhab Syafi'i, itu mesti 3 mata. Jadi kalau pokoknya bagian barat sudah kelihatan bulan, nggak boleh diikuti sama bagian tengah. Harus lihat dulu, kalau mau tengah sudah kelihatan bulan, baru timur. Mau konsekuen Syafi'i nggak bisa. Nah ini ternyata kita ini satu negara, walaupun matanya beda dianggap satu, itu kan benar-benar ini. Nah itu contoh. Kita kembali kepada apa tadi judulnya, apakah boleh kita mengikuti mazhab lain sementara kita sudah punya mazhab? Ada sebagian ulama kata nggak boleh, kalau kita punya mazhab nggak boleh ikuti mazhab lain. Apa alasannya? Nggak ada bedanya. Kalau negara ditentuin mazhab tertentu, nggak perlu tidak masalah negara ini, nggak ada apa, nggak ada faedah. Apalagi contoh, mereka punya alasan yang tidak mau memperbolehkan orang mengikuti mazhab lain. Di antaranya lagi, seorang contoh, seorang ngambil wudhu, ada orang ngambil wudhu, nah kemudian keluar darah dari badannya, keluar darah dari badan. Kemudian orang ngambil wudhu, habis wudhu menyentuh perempuan atau lain jenis yang bukan mahram. Kalau itu, kalau pokoknya tidak,
mengikuti mazhab Syafi'i, kita punya wudhu, dan itu perempuan yang bukan mahram berarti apa? Batal. Ya. Atau kita apa itu? Kita pindah ke mazhab apa? Mazhab lain yang bilang kagak batal. Ya. Nah sementara mazhab lain orang punya wudhu keluar darah batal. Ya. Dan itu nggak tahu. Saya supaya menghindar dari batal pindah mazhab Hanafi itu. Nah, kita nggak mau pelajari yang membatalkan wudhu di kalangan mazhab Hanafi seperti apa? Hanafi itu kalau orang punya wudhu keluar darah batal. Ini saya punya wudhu supaya kagak batal kalau pindah ke mazhab Hanafi, kan mazhab Hanafi menyentuh nggak batal kalau nggak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat nggak batal. Sementara kita nggak mau pelajari aturan mazhab Hanafi yang kita pindah. Apa aturan mazhabnya? Orang punya wudhu keluar darah kalau kaki nggak batal. Jadi semua kena sini, gitu. Nah itu contoh-contoh kata mereka yang tidak memperbolehkan seseorang pindah. Dan apakah pendapat ini benar? Ya kalau tidak sudah dikenal, maka kita tidak boleh pindah pada mazhab. Benar nggak itu? Nah ini harus jawab. Nggak benar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan. Makanya ada hadis dalam istilahu ulama. Ini nggak boleh kita melarang-larang orang bertaklid dengan mazhab yang lain. Adapun alasan-alasan yang dikatakan tadi itu alasan-alasan yang dibuat-buat oleh ulama-ulama muta'assirin yang fanatik dengan mazhabnya itu. Maksudnya ini kan ulama muta'assirin. Ini muta'assirin yang membuat aturan-aturan yang fanatik supaya tidak orang yang sudah bermazhab tidak boleh pindah kepada yang lain. Soalnya ada sini. Apapun ujibah angkaranya, artinya ujibah dijawab atas apa itu larangan-larangan pindah pada mazhab lain kan ada dari kenal ini. Yo, apa itu ya? Bi anna bedanya bukan bi anna kulla ya. Bi anna kulla ma qila anil muqawana. Jawabannya adalah semua yang dikatakan, maksudnya yang dikatakan semua alasan-alasan. Kalau kamu pindah mazhab nanti akibatnya dulu. Semua yang mereka katakan tentang muqaranah itu artinya berpindah mazhab. Karena maknamu didasari. Kenapa mereka melarang-larang orang pindah mazhab? Didasari, larangan mereka didasari mabnahu, jadi didasari atas kalau yang sebagaimana kamu lihat makalah didasari atas ucapan-ucapan wawa'ahal muta'assir, ucapan-ucapan kaidah-kaidah undang-undang yang sengaja dibuat oleh siapa? Al-muta'assirun, ulama-ulama muta'assir. Ini nama tahakaman di ruhul hilaf. Saat ya ruhul hilaf sudah tahakaman. Apa itu ruhul hilaf? Ya, perselisihan antara yang mengikut mazhab dengan mazhab lain. Malakat umur asabiyah. Apa itu? Kefanatikan telah menguasai pikiran mereka sehingga mereka membuat undang-undang yang melarang orang untuk bertaklid kepada mazhab yang lain. Jadi malakat umur asabiyah al-asabiyah kefanatikan telah menguasai pikiran mereka, fanatik mazhab. Fa'akhalu yawma'una qawanin, sehingga mereka itu yang fanatik sama mazhab membuat qawanin undang-undang. Wal qawaid undang-undang. Apa isi undang-undang itu? Mencegah melarang orang minal khuruj, keluar daripada mazhab.
ya. Jadi boleh kita bertaklid kepada siapapun kalau memang kita tahu dasar-dasarnya dalil-dalilnya. Adapun ada larangan ya dengan alasan ini itu alasan itu dalil buat siapa buat orang-orang yang fanatik dengan mazhab. Wa taqalat il madahib bihadzal waqi min an takuna afhaman yasifu an tunafasu faturatun aw tubalu ila iltizamat diniyah tuh, sehingga kita mengatakan mazhab-mazhab antara ulama-ulama ya dengan hadal waqi, dengan keadaan seperti ini melarang mazhab, melarang orang lain dengan mazhab, maka berpindahlah yang tadinya beda-beda mazhab itu adalah didasari atas beda-beda pemahaman. Kan kalau beda pemahaman ya sifu an-nafas bisa didiskusikan. Kalau beda pendapat bisa diterima pendapat orang lain, bisa juga ditolak pendapat orang lain. Yang tadinya fikih itu ya bisa diperdebatkan gara-gara ada undang-undang yang melarang orang pindah, sehingga undang-undang agama ini bagaikan iltizamat ini bagaikan ya suatu kewajiban yang tidak boleh gitu, yang tidak boleh diawal, yang tidak boleh disentuh. Padahal Nabi kita sendiri kan menganjurkan kita untuk beda pendapat. Kata Nabi likulli mujtahidin nasib. Ya, tentu bagi orang yang memang sudah memenuhi persyaratan ijtihad. Orang yang berijtihad dapat pahala kalau dia benar ijtihadnya. Yang kedua, kalau dia salah ijtihadnya baik. Nabi itu sendiri apakah kan istilah umatnya rahmat ya. Istilah umatku adalah membawa apa? Rahmat ya. Jadi nggak bisa melarang seseorang untuk bertaklid kepada ya. Kalau kita lihat sejarah para imam, dimulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada seorang imam pun mewajibin seseorang mengikuti mazhabnya. Jadi Imam Syafi'i, apabila kamu mendapatkan hadis sahih, itulah mazhabku. Walaupun mazhabku bertentangan, kalau memang ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapatku, ikuti itu hadis yang baik, jangan ikuti pendapat aku. Itu kan imam yang mengatakan itu. Apalagi kata Imam Malik, ya, radhiyallahu ta'ala, pendapat ulama-ulama itu seperti saya, kata saya, bisa diterima, bisa ditolak. Yang tidak boleh ditolak hanya perkataan sahihul qaul. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ada pendapat yang lain bisa diterima, bisa ditolak. Jadi yang melarang-larang ini ya, membuat undang-undang melarang orang, yaitu dibuat-buatlah dalil-dalil ya. Nah, karena didasari atas kefanatikan, sehingga yang hukum Islam bisa dijihadkan menjadi beku hilang ya. La yajuzu liman nasya'a biha ayu qalibah. Tidak boleh kalau kita sudah bermazhab, tidak boleh kita qalib, artinya keluar. Awya tani qawaiha, atau kita meyakini kebenaran mazhab lain, sehingga akibatnya melarang-larang ini haramu bidzalika nazar fi kitabillah, sehingga mengakibatkan mereka itu mengharamkan ya orang lain untuk berijtihad ya. Nazar itu artinya berijtihad ya, nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa harramal amalah bisa melakukan nazar bihima. Mereka itu yang melarang orang bertaklid, mengharamkan umat untuk apa itu? Untuk memetik buah dari hasil-hasil ijtihad para ulama. Nah, itu pikir-pikir itu adalah buah daripada ijtihad para ulama. Kalau kita yang nggak boleh orang bertaklid, berarti kita itu mengharamkan mengambil faedah dari apa itu? Hasil ijtihad para ulama. Wa awsadul abwab, mereka yang melarang-larang bertaklid itu telah menutup pintu ya,
anfusahum, nah itu diri mereka. Papa taruh terhimam, sehingga lemahlah semangat. Makanya sejak 300 tahun yang lalu ini fikih nggak berkembang. Kenapa? Itu tadi itu ada aturan-aturan yang yang mengatur pelakunya, sehingga semangat untuk untuk memperluas pembahasan fikih ini sudah lemah. Waqafal fikul Islami, sehingga fikih itu terhenti, tidak bisa mengikuti musyawarah atau saya tidak mengikuti perkembangan. Istawalah ulama biljalan. Ini ulama-ulama hanya menyibukkan, menghilangkan waktunya, menyibukkan hanya untuk berdebat-debat doang. Jangan mengapakan al-hadamah, mendebat yang memang sudah ada itu berdebat yang al-hadamah itu tidak membuat maju, menjadi rusak. Ulama-ulama kita hanya sekedar istisarul mutawalat, jadi tidak mengembangkan fikih, tetapi fikih yang luas hanya diringkas, yang ringkas hanya disalahin. Itu aja sekedar. Padahal kan kita ini namanya manusia hidup itu berkembang terus. Sambil mau sholat hanya sebatas kesimpulan ulama, apa itu menyalahkan yang ringkas atau menerangkan atau meringkas yang itu aja. Takdirul hawasi, hanya ada matan, ada cara, ada hawasi, tidak membuat sesuatu yang baru. Itu akibat ulama mutaakhirin melarang orang berijtihad. Wa misalnya kalau ala tajrid wal ibtidal, sehingga mereka itu mematikan jiwa untuk tajrid wal ibtidal. Tajrid itu artinya membuat solusi bagaimana menghadapi sesuatu yang baru. Ini baru saja. Kalau kita syarat jual beli barangnya harus ada, ada orang jual beli pakai online, pakai apa gitu kan. Ini harus fikih itu harus mengikuti perkembangan. Karena ini aturan agama Allah ini adalah relevan bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja. Nah kalau kita yang melarang itu berarti fikih ini akan beku gitu, tidak bisa mengikuti perkembangan. Walaupun wasawah Syekh Izzuddin ibn Abdul Salam mauqif haulai mutaakhirin al-fuqaha. Syekh Izzuddin ibn Abdul Salam yang terkenal dengan julukan Sultan Ulama. Mereka Syekh Izzuddin ini menyifati mauqif, artinya sikap ulama mutaakhirin yang melarang berijtihad, melarang orang bertaklid. Apa kata Syekh Izzuddin Abdul Salam? Wa minal ajabil ajib, wa minal ajabil ajib. Di antara sesuatu yang mengherankan dia orang yang heran, yang tahu, kalau yang nggak tahu nggak heran. Di antara yang sangat mengherankan apa itu anal fuqaha al muqallidin. Heran. Ahli fikih yang ikutin itu mazhab ini, mazhab ini. Ya itu ahadhum ala taqi maqali imami. Ulama-ulama yang jumhur itu yang artinya mubalidin, fanatik, ulama fanatik mengikuti mazhabnya. Yang diharapkan apabila ditemui dalil mazhabnya dhaif itu, apabila mereka tahu dalil mazhabnya itu dhaif itu, yaqifu ahaduhum ala dhafi ma akhadha imamu bihaitsu la yajidu li dhafi manfa'an wa huwa ma'adalik muqalliduhum bihi. Kalau ada dalil mazhabnya dhaif, tetap aja diikuti mazhabnya. Wa yatruku man syahida lahu kitab sunnah. Dia enggak mengikuti pendapat lain
yang dalilnya yang dalilnya lebih kuat yang ada di dalam Quran dan kan heran. Nah, harusnya kan apa? Harusnya kita mengikuti ya, kemarin-kemarin saya belum tahu dalilnya. Nah, saya sekarang tahu dalilnya itu lebih kuat. Harus kita mengikuti juga. Nah, orang yang fanatik kan ya begitu. Walaupun dia tahu mazhabnya itu dalilnya lemah, tetap diikuti ngomong kan dia ragu itu ini yang bilang heran itu bukan saya. Siapa itu? Ya apa? Saya Izzuddin bin Abdul Salam Izzuddin ya. Orang Ibu Abdul Salam Sultan. Adapun kalau dia jumpai dalil mazhabnya lemah, sengaja ditakwilin. Ya tahu walaupun ditakwilin, ditafsirin dengan tafsiran yang jauh. Al-Waqilah, padahal tafsirnya nggak benar. Kenapa? Nazaran al-muqallidi hanya menyokong mazhab yang dia ikuti itu. Walam yazalin nas yas'aluna ma'ittafaqa ulama min ghairi ta'kidin bi mazhabin ma'ayyanin wala ingkarin ala hadin nasaihi. Nah, inilah min ghairi ta'kid bi mazhabin ma'ayyanin. Apa ini? Walam yazalin nas yas'aluna, orang masih menanya manit tafaqna ulama, siapa yang ulama yang sepakat min ghairi ta'kid bi mazhab ma'ayyan, tanpa ikat dengan mazhab tertentu, wala ingkarin ala hadin nasaihi, tidaklah mengingkari kepada yang bertanya. Ila al-dhaharat hadhihi al-madahib, maksudnya dulu sebelum datangnya ulama mutakhir seperti yang kita katakan tadi, ulama itu nggak melarang tadi ya, ulama Malik nggak pernah mewajibkan seseorang ikuti mazhabnya itu bebas ya. Sampai kapan ini ya kebebasan ini? Sampai dhaharat hadhihi al-madahib, sampai timbullah mazhab-mazhab dan pengikut-pengikutnya yang fanatik dengan mazhabnya. Ulama mutaakhir inilah yang larang orang untuk mengikuti mazhab lain. Fa inna ahaduhum yatma'u ulamahu ma'a madhabihi adalah muqalladan lahu bima qala ka'annahu nabiyyun, seakan-akan imamnya itu bagaikan nabi lah. Yang orang fanatik begitu, imamnya itu bagaikan apa? Nabi, yang pendapatnya itu mesti ditelan gitu, tidak boleh tidak boleh pendapat imamnya ditolak gitu. Ka'annahu nabiyyun ursila wa hadza na'in 'anil haq. Nah, ini kata Izzuddin bin Abdul, ini jauh dari kebenaran ya. Jadi melarang orang bertaklid berarti atau melarang orang berijtihad jauh dari hak. Bahirun an-shawab, jauh dari kebenaran. La yardawi ahadun min dawil albab, orang yang punya akal tidak akan rela ya pendapat seperti ini. Apa itu maksudnya? Melarang berijtihad atau melarang bertaklid kalau memang tidak tahu dalilnya mazhab lain itu lebih kuat daripada mazhab itu. Baik, kamu yang bagi di mana dia manislah wala pilih Allah ya tasawwur. Oleh karena itu bagi orang yang istawala pilih ulama yang mendalami fikih, janganlah ya tasawwur, jangan hanya meningkat, hanya terbatas ala madhabi imamin bi'aini ya, ngikutin hanya mazhab imamnya saja ya. Kemudian wayak tarikuhu ya, dia hanya mengikuti meyakini mazhab imamnya saja, ikut masalah ya, tidak boleh itu. Yang boleh mana? Yang bagus innama yajibu alaihi ayati, kalau memang dia itu ulama itu wajib atasnya wajib atau melihat mazhab lain ya. Mana mazhab lain, mana yang lebih kuat, mana itu maksudnya harus yurajih wa yuwazin bainal ara'il mukhtalifah. Setelahnya itu yas'al, kemudian barulah dia memilih. Nah, ini kan
memilih kan berarti nggak mesti kita harus mengikuti mazhab tertentu. Majuratihu, barulah memilih apa yang dalil yang kuat. Wa yakum ahlan dzalik. Nah, ya, tidak hasalat wasailu ijtihad. Berarti ahlan dzalik kalau memang dia itu mampu, ya, kalau memang dia mampu, ya, tidak boleh bertaklid, harus sampai itu, ya. Nah, itu harus melihat, ya, memeriksa mazhab lain yang apabila dalil yang bukan boleh bertaklid. Walakin wajibah al muslim di dalamnya, nah, tetapi kalau memang dia tidak mampu mentadi muqaranah, ya, melihat dalil mazhab lain, tidak mampu, ya, di dalamnya berahlan di sibatil ahkam min adilatnya ayat alam. Kalau memang gak mampu nanya kepada siapa? Ahli fikih, alladzina lahum dirayah, yang mereka itu memang punya ilmu di hadapan ilmu fikih ini, maksudnya ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu qawaid dan lain. Walam yujibillah wa rasuluhu ala ahli nas ayatamal haba. Allah dan Rasul tidak mewajibkan atas hambanya bermadhab, ya, dengan satu madhab itu, ya, di madhab ahli nas. Kenapa? Di anak bidang ketik, sebab itu menyempitin. Kalau kita hanya berpegang satu madhab, menyempitin. Maka Allah Ta'ala bilang istilahu rahmah. Kalau hanya satu, menyempitin. Haraj sama juga ada umat. Contoh, kita tawak, kalau ini mengikuti madhab kami, begitu. Orang tahu kan campur lagi umpan. Ini lagi umpan. Baik, ada orang tahu laki-laki pakai sarung tangan, ya, kemudian kakinya pakai sarung kanan. Mereka kalau tahu itu mah supaya nggak ketiga mau keluar. Itu kan repot itu. Tandanya batal di tengah-tengah tahun kan repot dulu nih. Baru kita mengikuti mazhab. Nah, boleh nggak kita bertaklid dengan mazhab lain? Ya, boleh kan? Berarti ada tausiah itu, ada rahmat, ya, ada rahmat. Jadi rahmat itu artinya ada keluasan. Kalau hanya bermazhab satu aja, ya tentu nanti ada persyaratan. Jadi yang boleh itu bertaklid, bukan talqid itu. Kalau talqid itu hanya yang diikuti, ya, yang gampang-gampang, tapi yang lain-lain daripada tadi keluar darah. Menurut mazhab Hanafi orang punya ulu keluar darah, Pak. Karena itu nggak dipelajari, yang dipelajari yang boleh itu. Itu namanya talqid. Jadi dipelajari mazhab Abu Hanifah tentang apanya yang batalin, apa aja yang, ya itu harusnya. Ini boleh, ini rahmat. Ada. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, apa itu? Ya. Melontar lurah pada ayam tasrik tidak boleh kecuali pada dawah. Itu kan mencapai dulu pada waktu orang haji dikit. Kalau sekarang, kalau waktu melontar ditentukan satu waktu, sampai apa mati. Ya, jadi beda-beda Pak. Mazhab lain boleh melontar pagi hari ini. Jadi kalau kita yang nggak tahu nanya ulama, itu ulama yang jelasin. Nah, ya, jadi yang tidak boleh itu tidak mazhab ikut-ikutan. Nah, kalau ikutan kan tidak didasari atas ilmu. Nah, yang bagus pelajari dulu mana dalilnya. Mazhab lain yang memperbolehkan melontar parko, ini dalilnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, nanya ulama. Nanti ulama nerangin. Kalau ente mau melontar di pagi hari, mengikuti mazhab yang memperbolehkan, tapi hati-hati jangan sampai kamu melakukan ini. Sebab kalau kamu melakukan ini, berarti mazhab dia itu nggak boleh juga. Gitu. Tapi kalau ente hanya ikut-ikutan, oh dia melontar pakai mengikuti lagi. Oh dia itu kita lihat perempuan apa ikut-ikutan. Karena nggak tahu ininya, akhirnya dia itu keluar darah.
Kan sementara mengikuti mazhab awal itu batal. Nah, kita menghindari batal, tapi apa? Yang membatalkan ini ada. Berarti itu namanya bukannya taklid, itu ngikut-ikutan. Jadi yang diperbolehkan taklid. Taklid itu mempelajari mazhab lain. Kalau memang tidak mampu mempelajari, nanya kepada siapa? Ya. Ini Rasul tidak pernah memerintah karyawan bapaknya al-Qur'an Allah, karena kalau satu itu di kawat Allah. Maka sahabat juga sahabat. Anak sahabat al-kiram radhiyallahu wa alaihim wal a'immat al-a'lam, para ulama-ulama sahabat. La dasmalahum bihadzal masal. Mereka tidak pernah ulama dulu tidak ikut campur dalam apa yang dikatakan oleh ulama mutakhir yang larang-larang orang tadi. Sahabat tidak masuk, tidak ikut campur. Ulama alam la dakhla bihadzal masal. Fahum lam yulzimu bacanya. Para sahabat kan ulama-ulama dulu tak pernah mewajibin orang lain mengikuti apa? Mazhabnya, ya. Baruhu andari. Bahkan mereka itu melarang. Syadadun nakir ala mayyamal bi ara'i. Mereka itu sangat mengingkari atas orang yang hanya mengikuti pendapatnya itu. Min ghairi ayatifa alamat dalilillah, tanpa memeriksa dalilnya. Mazhab Malik, Imam Malik melarang orang mengikuti mazhabnya tanpa melihat dalilnya. Itu mau mengikuti mazhab saya, baca dalilnya. Kalau memang itu dalilnya benar, ikutin. Tapi kalau memang dalilnya nggak benar, jangan ikutin saya. Itulah ulama dulu. Tidak ada yang mereka yang dulu apa mengikuti mazhab. Ya tentu disuruh lihat dalil bagi orang yang mampu lihat dalil. Nah bagi yang tidak mampu, jangan ikut-ikutan aja. Ada contoh. Contoh nih, Pawakana minas sahabat wa tabi'in wa man ba'dahu. Sahabat, tabi'in dan generasi sesudah tabi'in dapat atba tabi'in. Ada yang baca bismillah, baca kaum bismillah, ya. Ada Fatihah dan dalam sholat dan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqra'uha wa minhum man la yaqra'uha. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak. Wa minhum may yajharu, ada yang bismillahnya dijahat seperti macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada ulama yang bacanya bismillah dibaca tapi enggak keras. Yang kerasnya alhamdulillah. Ada yang memang tidak sama sekali gitu kan, beda. Ada yang tidak sama sekali baca bismillah. Ada yang baca bismillah tapi enggak dikerasin, yang dikerasin alhamdulillah. Ada juga ulama yang membaca juga dan mengeraskan juga. Wa minhum man yajharu biha wa minhum man la yajharu biha. Tapi nggak ada salah satu di antara mereka yang apa? Oh itu nggak sah. Oh yang sah saya. Ada nggak? Nggak ada. Apalagi kunut. Wa minhum man kana yaqunutu bi sholatil fajr. Ada yang baca kunut. Ya kita. Dan sholat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nggak baca kunut. Kalau kita salah, oh itu salah. Waminhum alaya, waminhum mayatawadda dengan hijamah. Ada lagi, ada orang yang ngambil wudu setelahnya melakukan hijamah berbekam. Ada mazhab yang mengatakan apabila kita berbekam punya wudu maka wudunya apa? Tadi itu dia udah. Abu Hanifah kata Abu Hanifah, orang punya wudu keluar darah berarti batal. Ada yang bilang keluar darah. Ada yang bukan hanya riam atau yang mimisan. Kan mimisan berada berbekam pada. Kalau ente punya wudu mimisan pada atau luka batal. Itu apa? Apa kalau orang wudu muntah batal. Kalau malam kami nggak batal. Kue nggak batal, pada nggak batal. Muntah wanita batal.
atlet harus ditekanin cuma itu. Wama sudakan nyentuh kemaluan. Oke, ini kemaluan. Kalau malam kami nyentuh kemaluan, kalau kemaluan sendiri batal. Masuk bisa. Nah, ada yang batal menyentuh perempuan, ya. Batal. Kalau disawat, kalau nggak pakai kawat nggak batal. Nah, sementara yang mengatakan walaupun nggak pakai kawat, batal. Wabikum malah yang tawatok minta itu. Ada yang nyentuh perempuan pakai kawat nggak batal. Baik, wa ma'ahada. Nah, walaupun beda-beda itu, karena waktu misalnya kalau pamakin. Nah, ya. Walaupun beda pendapat, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Ini mazhabnya malah mazhabnya anak ini. Tadi saya lihat dia yang perempuan, berarti dia umurnya apa? Batal. Ya, boleh nggak saya jadi imam? Nggak boleh, ya, karena tadi saya lihat dia itu tentu dong. Ada nggak yang itu? Ada? Ya. Jadi maksudnya batal dan tidaknya pribadi dia yang menurut keyakinan dia batal nggak gitu. Kalau menurut keyakinan dia nggak batal, sah sholatnya. Ya, kalau memang menurut dia sholatnya sah, boleh kita ikutin. Boleh. Jangan gara-gara kita beda mazhab, ini mazhabnya apa? Jangan. Ya. Kita harus bermazhab. Tapi kenapa tadi saya lihat dia itu pegang perempuan. Tapi kan dulunya sama seorang yang dulunya batal jadi imam. Ya dia bukan kita, dia itu minum menurut dia atau Hanafi nggak batal gitu. Ya udah boleh diikutin. Ya, di Masjidil Haram ada nih Imam Syafi'i. Ya ini Imam apa ini ada. Nah di sana di Saudi itu mazhab Ahmad ya. Wakana Imam Ahmad ini wakana Imam Abu Hanifah. Ini wakilnya Abu Hanifah wa ashabuhu. Ulama-ulama ikut Abu Hanifah. Imam Syafi'i wa qaibuhum minal a'immah ridwanullah alaihim ajma'in yusalluna khalfal a'immatil Madinah minal Makki wa ghairihim. Abu Hanifah dan ulama-ulama Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i ketika di Madinah dia mengikuti sholat yang imamnya Maliki. Kalau Imam Maliki lebih lagi, kalau Abu Hanifah nyentuh apa tuh? Nyentuh perempuan, ya nggak batal kita pakai syahwat. Nah, Imam Maliki apa lagi? Yang batal itu jimat katanya. Oh, nyambung. Walaupun kita nyentuh pakai syahwat itu nggak batal. Walaupun nyentuh dipakai syahwat nggak batal. Karena yang dimaksud dengan apa itu? Ya, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah masuk bisa diatur oleh Imam Malik jimat oleh nggak batal. Dua, ulama pengikut mazhab Syafi'i ketika di Madinah mengikuti imam yang bermazhab Malik, padahal dia menjadi imam mungkin nyium-nyium dulu. Kalau seandainya nggak sah mereka tahu. Itulah para ulama dulu. Yusalluna khalfa a'immatil Madinah minal Maliki wa ingkanu la yukirlan, walaupun mereka itu tidak membaca bismillah. Imam Malik tidak baca bismillah la sirran wa la jahran. Imam Malik tidak baca bismillah la sirran wa la. Kalau Imam Ahmad nih yang sekarang nih, karena kan mengikuti Imam Ahmad, dia membaca bismillah sirran tapi la jahran. Imam Masjidil Haram Masjid baca bismillah, cuma gak keras. Itu bukan mazhab Malik, mazhabnya Ahmad. Kalau mazhab kita ini, ya, bismillah harus ngikutin gitu. Kalau sholatnya jahran, ya bismillahnya jahran. Kalau sholatnya sirnya, bismillah sirnya. Karena bismillah adalah awal daripada suratul Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Baik. Nah, ini cerita di sini. Sholat Rasid itu maksudnya raja.
Raja Harun Rasid. Salah satu raja dinasti Abbasiyah namanya Harun Rasid. Raja Harun Rasid sholat imam, dia itu sholat jadi imam. Jadi yang namanya jadi raja dulu jadi imam. Kita bacanya, nah kalau bacanya Fatihah kan menjadi imam. Jadi pemimpin dulu itu dia bisa jadi imam, dia bisa jadi qadhi gitu ya. Harun Rasid jadi imam ya. Waqadih tajam, sebelum dia jadi imam, Harun Rasid ini hijamah kan. Menurut mazhab Abu Hanifah, orang yang punya wudu kalau dia berbekam punya apa? Nah ini Raja Harun Rasid habis berbekam jadi imam ya. Berarti kan menurut Abu Hanifah udah batal tuh ya. Pasal lagi rawat pada di belakang makmumnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anak muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf anak muridnya Abu Hanifah ya, berimam dengan imam siapa? Dengan Harun Rasid. Nah, menurut pendapat Abu Hanifah, orang yang berbekam hukumnya apa? Apakah Abu Yusuf ini nggak mau ngikutin Harun? Tetap ikutin. Jadi walaupun menurut mazhab Abu Yusuf, Harun Rasid itu sholatnya udah batal. Karena yang dilihat itu yang punya diri, yang kalau yang punya diri mengatakan ini mazhabnya nggak batal, kita ikutin. Inilah berpecah-pecah belahnya umat karena lantaran lain mazhab mau ngikutin. Jadi di belakang yang jadi makmum Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf itu? Ya, dua hari di bawah tuh. Ma'ana imam Abu Yusuf karena Hanafiyah. Abu Yusuf mazhabnya apa? Hanafi. Wal hijamah itu indahu tanggulu itu. Berbekam menurut Abu Hanifah batal. Ini berarti Harun Rasid sudah batal duduknya menurut Abu Hanifah. Yang mazhabnya dia dari Abu Yusuf, tapi tetap aja dia bermakmum sama Harun Rasid. Karena Harun Rasid itu bukan mazhab Hanafi, dia mazhabnya Maliki. Keluar darah nggak batal duduk. Baik, ada lagi mana nih? Walam yakun salatuhu. Nah ini Abu Yusuf tidak mengulangi sholatnya ya. Sholatnya nggak diulangi. Kalau dia tidak ulangi kan berarti sah ya. Kalau dia meyakini nggak sah sholat, pasti setelah selesai diulangi ya. Mana lagi? Wakana qad aftar Rasidul Imam Malik. Rasid artinya Raja Harun Rasid aftar, berikan fatwa kepada Imam Malik. Jadi pada waktu Raja Harun Rasid yang jadi imam di Madinah siapa? Imam Malik. Bi'annahu la wudu alaih aftar Rasid al-Imam Malik bi'annahu la wudu alaih ya. Artinya la wudu alaih kagak wajib wudu walaupun sudah apa? Berkam. Karena menurut Imam Malik berbekam keluaran kepada sementara Abu Hanifah mengatakan batal. Ada lagi nih peristiwa. Karena Imam Ahmad bin Hanbal yaro al-wudu'a minari afdol. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang punya wudu keluar darah hukumnya apa tadi? Batal. Seperti apa? Ri'as awalnya, mimisan, hijamah ya. Pagi lalahu ya. Ada orang bertanya kepadanya, inkan al-imamu konfol jamin hudam walam yatawaddo hal tusolli wal wajib. Ada orang nanya kepada Imam Abu. Nah, itu nanya nih, wahai Imam, saya ikutin imam, sedang sholat ikutin imam. Imamnya itu keluar darah ya. Kan menurut kita orang keluar darah hukumnya apa? Apakah saya mubarokah gitu kan? Nah gitu ya, apakah saya ini yang tidak sama dengan mazhab imam itu melihat ya, imamnya keluar darah kan menurut kamu batal ya. Nah saya ini melihat apakah mubarokah atau dibatalin sholat saya gitu, pertanyaan yang diajukan kepada Abu Hanifah. Apa jawabannya? Pakai Pak ya, pakai Pak la usalli wal Imam Malik Sa'id bin Zaid. Jadi kata Imam Malik, bagaimana mungkin saya tidak sholat ya, bermakmum dengan apa? Imam Malik bermakmum dengan Sa'id bin Zaid.
saya muda kan imamnya Malik, dia habis berbekam kabalan untuk tidak boleh tetap saya ngikutin ya, Imam Malik dan mengikuti Imam Sa'id bin Musayyib walaupun beda pendapat. Nah, yang terakhir adalah warungnya anak Abu Yusuf sama Muhammad ini dua-duanya adalah anak murid setianya Abu Hanifah. Anak murid setianya Abu Hanifah, Abu Yusuf dengan Muhammad. Karena yukabironi bil hidaini takbiratan ni'abat. Pada saat Abu Yusuf dan Muhammad jadi imam sholat Id, ya, mengikuti takbirnya takbir bin Abbas, ya, takbir Allah bin Abbas. Lianna Harun al-Rasyid karena yuhibu takbiratan. Jadi karena Harun al-Rasyid itu ya suka dengan takbir kakeknya yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, takbirnya takbir apa namanya? Abdullah bin Abbas atas perintah siapa? Perintah Raja Harun Rasul. Padahal Abu Yusuf dan Muhammad itu ya akhirnya mengikuti mazhab lain. Dia nggak pakai ngikuti mazhabnya karena diperintah oleh raja ngikuti mazhab. Ini yang masalah. Baik. Nah, sampai di sini nanti akan dilanjutkan di soal berikutnya nanti. Ini ada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah al-Suha di Masjid Abi Hanifah, ya. Imam Syafi'i pernah sholat subuh di masjid yang imamnya mengikuti mazhab Abu Hanifah. Tetap aja diikuti sampai selesai. Nah, inilah. Jadi kesimpulannya bahwa apa itu bertaklid, ya. Jadi diperbolehkan selama ya kita tahu aturan bertaklid, ya. Kita tahu dalilnya apa, ini apa. Seandainya kita nggak tahu, nah tanya dulu kepada ulama, nanti ulama akan terangin. Kalau kita bertaklid dalam masalah ini, kita harus tahu ini. Ya. Nah, ya. Baik. Kan kalau tidak salah tuh yang menembak pada zaman dahulu belum ada kiai. Ya. Bang kaitannya dengan bunga yang orang mengatakan riba. Ya. Itu ijtihad. Konon kabarnya konon ulama beristihad ada haram, syubhat, sama halal. Ya. Itu gimana kiai? Baik. Nah, kalau bank ini nggak ada istilah. Ya. Dari ulama kalau bank itu hukumnya. Jadi mau tahu sejarahnya bank. Mau tahu sejarahnya bank. Bank itu adalah idenya orang Yahudi. Idenya orang Yahudi. Apa maksudnya ide? Orang Yahudi ya ingin punya uang. Kan kalau orang punya uang harus bekerja. Ya, kalau memang dia nggak punya modal, ya harus kongsi dengan apa? Kalau dia nggak punya uang, ini punya duit, bekerja. Mengolokkan. Ya. Jadi saya andil, ya, buka usaha, saya ya punya apa ini. Nah, yang punya duit, andilnya apa? Nah, kalau orang yang punya uang, ingin dapat uang, ya datang dia. Karena dia punya uang. Kalau nggak punya uang, gimana ingin dapat uang? Bekerja nanti. Nah, lalu dikatakan dapat uang halal. Ini orang Yahudi ingin dapat duit, nggak modal. Gimana caranya? Ingin dapat duit, nggak bermodal. Gitu. Apa itu? Nah, caranya adalah ini idenya dia. Ngumpulin duit orang-orang, kita ngumpulin duit orang-orang, kita ngumpulin. Nah, orang kan nggak mau ngumpulin duit sama dia. Nah, gimana caranya supaya orang tertarik ngumpulin duit sama dia? Kalau ini jangan duit sama saya kasih tahu. Nah, supaya
mobil. Nah, orang udah mau beli duit sama saya, kan berarti saya punya duit. Nah, bagaimana supaya saya punya duit? Ayo, siapa yang perlu duit, saya pinjemin. Nanti kita harus bayar memang. Ya, bunga yang harus dibayar sama ente melebihi daripada bunga yang dibayar untuk orang yang berarti kan saya nggak punya modal, kata-kata jangan kaki aja. Ayo, siapa orang yang punya duit, nggak usah kerja gitu, udah kumpul semua, akhirnya apa itu? Siapa orang yang perlu duit dia pinjemin. Nah inilah idenya orang Yahudi, ingin dapat duit tanpa modal. Siapa itu bisa? Jadi apa itu? Ya, menurut Islam itu harta yang halal dia pasti dengan usaha. Kalau tanpa usaha, nah itu berarti kecuali kalau orang hibah lain, kalau hibah atau orang ya sedekah, hadiah, nah itu lain. Ya. Jadi Allah Taala sendiri sudah mengatakan di dalam Quran apa? Ya, Allah Taala bilang apa? Ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Nah ini kan firman Allah ini hikmah. Apa itu riba yang Allah haramkan? Nah dibilangin oleh Nabi Muhammad SAW. Riba itu apa riba? Ya, ada satu jenis. Nah, nanti ketika apa tuh? Ketika dikembalikan apa itu? Dengan apa? Nah, dengan ada tambahan. Nah, itu dibilangin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu jenis. Jadi kalau jenisnya sama, ya jenisnya sama, ada elatnya sama, ada jenisnya sama. Jadi kata ulama-ulama kita ini, ya yang diharamkan itu jenisnya itu apa? Jenis anak lu, apa itu logam? Yang dimaksud logam itu apa? Emas dan perak. Elatnya apa? Yaitu dari elatnya itu ada yang emas perak, ada yang elatnya itu makanan pokok. Kalau yang jenis sama, ya, nah itu harus apa? Sama. Minjem beras 1 liter harus dikembalikan 1 liter. Minjem apa itu tadi? Emas 1 gram harus dikeluarkan apa? Emas 1 gram. Nah, itu kalau lebih daripada itu berarti apa? Riba. Kecuali lebihnya itu atas inisiatif orang yang minjem. Ya. Karena dia sudah nolongin saya, maka saya kasih hadiah. Nah itu halal. Maka itu dianjurin. Ya. Orang yang berbuat baik kita harus balas kebaikan. Itu ditangani oleh kami. Ya. Itulah riba. Ya. Ini riba. Ada macam-macam alasan. Oh riba itu yang diharamkan kalau ribanya berlipat-lipat. Ya. Kalau enggak, dikit nggak boleh. Siapa bilang gitu? Itu kan alasan-alasan mencari-cari. Kalau mau bilang ngeles-les, ngeles-les. Oh riba yang diperbolehkan kalau yang minjem itu ya minjem untuk beli beras. Tapi kalau orang minjem buat modal usaha boleh. Nanti kalau mengatakan itu enggak. Baik minjemnya buat beli beras atau modal usaha, sama aja itu. Namanya apa? Nah sekarang ada lagi yang terakhir. Nah kan sekarang ini kan kita sudah tidak lagi bisa menghindar dari apa? Dari mau beli harus pakai apa? Transfer berarti apa? Ini ada. Masa dia mau beli barang, duitnya dia harus bawa ke rumahnya orang orang. Bisa-bisa ntar di jalanan dirampok tuh dia. Nah, tidak boleh tidak beli apa? Nah kalau memang darurat diperbolehkan, tapi al-darurat itu tupor daru diperbolehkan. Yang diperbolehkan karena darurat seumuran. Jadi ente mau bayar 1 juta, masukin 5 juta aja gitu. Begitu maksudnya. Hanya sekedar berdoa untuk numpang lewat, jangan disimpan di situ. Jadi kalau kita nyimpan di situ berarti kita modalin Yahudi.
Yang ngeribain orang, ente yang modalin. Ini kesalahan umat Islam sendiri. Kenapa umat Islam nggak punya bank Islam? Islam kita punya nggak ada bank Islam? Nggak ada. Itu muamalah, tapi itu mana-mana aja. Bawa mandiri lah, saya mandiri. Buat menarik hati orang Islam supaya kalau ke Indonesia, padahal di dalamnya itu namanya seperti itu. Itulah kesalahan kita. Kita itu nggak punya bank. Soal orang Islam, ya, orang Islam ini nggak punya bank Islam, nggak punya. TV nggak punya. Ada TV Islam ya. Umat Islam. Ini orang Islam itu sendiri nggak percaya sama saudara sendiri. Orang-orang kaya di negeri Arab, kalau duitnya di bank tulis, masya Allah. Kan orang Arab kaya gitu. Negara minyak menyimpan duitnya di bank tulis, masya Allah. Sekarang orang tahu nggak berdiri bank Islam. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, masalah bank itu bukan masalah ijtihad. Bank udah jelas apa namanya tadi, haram riba. Baik, sebelum kita baca dulu tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga baca Fatihah Allah Taala berikan kita banyak umur, banyak sehat, afiat, selalu dapat tauhid, hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله